Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya kedatangan tamu tadi seperti diketahui Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang didampingi oleh Pak Sekjen, kemudian Pak Rahmat Kobel dan seluruh DPP Nasdem, dan saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Agus Gumiwang, Pak Ketua Umum, juga Ketua Dewan Pakar, Pak Agung Laksono, Pak Sugeng, terima kasih, dan seluruh jajaran DPP. Pertemuan hari ini, saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai, dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan Ketua Dewan Pakar, di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga, dan ini sudah menjadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar. Dan tadi tentu banyak hal yang dibicarakan, ada hal yang bisa di-share di publik, dan ada hal yang disimpan. Nah, yang tentu yang disampaikan adalah yang bisa di-share ke publik. Jadi yang pertama tentu tadi Pak Surya Paloh mengajak kita untuk bersyukur karena dalam 3 tahun terakhir dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang kita sering sebut sebagai menghadapi the unknown dan unknown, kita tidak tahu terkait dengan COVID caranya bagaimana, dan juga terkait dengan menghadapi tekanan perekonomian dalam 3 tahun. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah, kita bisa melampaui badai. Nah, kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik, termasuk di dalamnya Perpu 1 terkait dengan pemilu, kemudian dengan pemekaran di Papua, Perpu 2 terkait dengan cipta kerja, dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial ke depan. Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik. Dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya, sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem
tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu ketua umum Partai Golkarnya adalah Pak Yusuf Kala. Dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka. Dan itu sudah kita jalani dalam berbagai. Kemudian yang ketiga tentu kunjungan ini adalah kunjungan balasan, karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa, dan hari ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Paloh bahwa Golkar juga punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional, kalau biasa dan luar biasa tergantung Pak Surya Paloh yang memang seleranya tinggi. Nah, kemudian tentu beliau kami sambut homecoming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Nah, tentu saya berterima kasih kepada teman-teman dari Nasdem yang mendampingi Pak Surya Paloh, mulai dari Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR, dan beserta seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah Rabu Pon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan. Dan selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang amat saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar beserta seluruh jajaran pimpinan, sahabat saya Mas Agung sebagai Ketua dan Pakar, Mas Agus, Pak Sekjen, dan seluruh kawan-kawan lama, khusus lagi Melana sebagai Ketua Umum juga saya anggap sebagai adik. Kami semuanya dari DPP Partai Nasdem tentu berterima kasih atas sambutan yang penuh kehangatan sebagai kunjungan balasan dari kami untuk membicarakan kondisional yang menyangkut dua aktivitas kepartian yang kami miliki masing-masing, baik bagi kepentingan nasional khususnya maupun lebih khusus lagi bagi kepentingan Golkar dan Nasdem. Hal inilah yang tadi telah diutarakan oleh Saudara Ketua Umum Lembaga Partai. Tiga hal tersebut adalah merupakan satu hal yang amat sangat kesepakatan dari hasil pertemuan kami siang hari ini, yang kami rasa bukan karena situasional semata-mata, tapi karena ada kesadaran penuh. Itulah merupakan butir-butir pemikiran yang paling baik untuk kami bisa share dengan saudara kawan-kawan semuanya pada siang hari. Hal-hal lain barangkali ini adalah apa yang dikatakan tadi, keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundur jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Jokowi. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan. Menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan dari kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan ini secara baik dan sukses sampai akhir masa ini. Jadi ini kembali lagi adalah penegasan saudara
mendengar untuk lebih mempertegas sikap kedua partai ini. Hal-hal lain tidak ada yang kami ingin utarakan kepada saudara, tapi tentu kewajiban kami untuk menjawab pertanyaan jika itu masih diperlukan oleh para konsul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.